Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Balik-Balik Tuhan. Halo semua, salam jumpa, salam sang penebus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Ya, pada kesempatan ini kita bertemu lagi. Kita akan melakukan katekese kita dengan tema Ora et Labora. Nah, ini dari pepatah bahasa Latin yang artinya berdoa dan bekerja. Nah, nanti sebentar dalam katekese kita nanti akan dijelaskan oleh Frater Aris tentang apa dan bagaimana kita berdoa dan bekerja. Oleh karena itu, mari kita mulai saja katekese kita dengan lagu pembuka. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, syukur selimpahnya kami aturkan kepadamu atas segala rahmat yang kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan melakukan kegiatan katekese kami dengan tema Ora et Labora. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak, adik, siapa saja yang terlibat dalam katekese ini, kembali lagi kita mendalami tema pada hari ini, yakni Ora et Labora. Nah, bacaan yang kita ambil yakni tentang kunjungan Yesus ke rumah Marta. Nah, dalam cerita kitab suci ini, dalam Injil Lukas, ya, dua hal yang kita bisa ambil sebagai pelajaran untuk kehidupan kita, yakni soal bagaimana pelayanan kita atau lebih pada sebuah aksi atau tindakan kita, dan juga soal doa. Nah, dalam bacaan ini dua sosok yang ditampilkan, yakni Marta dan Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat kehidupan kita sekarang ini, ya sebetulnya sikap Marta dan Maria ini lebih pada memberi kita sebuah gambaran tentang sikap kita, atau memberikan gambaran tentang dua sisi dalam hidup kita, yakni soal jasmani dan rohani. Ya, mungkin Marta dia lebih menunjukkan sisi jasmaninya, namun Maria ya sisi rohani. Jadi Marta lebih sibuk pada hal-hal menyangkut fisik, menyangkut yang duniawi, ya lebih pada jasmani. Namun Maria lebih memilih yang rohani, yakni duduk mendengarkan sabda Tuhan. Nah, hal ini kita lihat sangat jelas perbedaan, melayani dalam bentuk yang berbeda. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sampai pada kalimat Ora et Labora. Nah, kenapa saya atau kami kelompok memilih tema ini, yakni karena sangat berhubungan dengan bacaan kali ini, yakni Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Nah, jadi kata ini sebenarnya sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak serta-merta ditulis bahwa Ora et Labora, namun ini berawal juga dari sebuah refleksi yang panjang dari Santo Ignatius. Nah, hal ini tidak bisa dipisahkan, bahwa ini harus seimbang jalan, ya dua-duanya harus sejalan gitu. Tidak bisa berat sebelah, jadi harus seimbang. Seperti ibaratnya itu sepeda, dua pedal ini ya Ora et Labora gitu. Jadi dua pedal ini seolah-olah itu berdoa dan bekerja, supaya sepeda ini terus seimbang, tapi ya terus bergerak dan di kayu. Jadi kita melangkah terus ya, Ora et Labora juga harus seimbang terus berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sibuk dengan bekerja saja tanpa berdoa, sebenarnya itu mau menunjukkan kesombongan kita, mengandalkan kemampuan, kelebihan kita. Nah, kalau kita hanya berdoa saja tanpa bekerja, itu kita bisa mengatakan ya, itu seperti pengemis. Dia hanya meminta tanpa ada perbuatan atau tanpa ada usaha. Jadi dua hal ini sebenarnya harus sejalan gitu. Dalam bacaan Injil ini ya sangat jelas dikatakan oleh Yesus bahwa walaupun ya dikatakan itu Maria telah memilih yang terbaik, namun ya sebenarnya itu mau memberikan gambaran ini supaya sikap Marta dan Maria itu menjadi sebuah koreksi atau sebuah teladan juga yang kita harus hidup di dalam diri kita, sehingga berdoa dan bekerja itu sama-sama sejalan. Ya mungkin kita pernah mengalami ya, ketika kita mungkin dalam bekerja, dalam belajar atau apapun itu, mungkin kadang kita lupa untuk berdoa, atau kadang juga kita lupa untuk mengambil tindakan atas apa yang kita minta kepada Tuhan. Ya mungkin sedikit pengalaman dari Frater Akri tentang Ora et Labora ini, tentang yang tadi kita
kita bicarakan sedikit mengenai Ora et Labora dalam hubungan dengan bacaan Injil kali ini. Bagaimana Frater Akri, mungkin ada pengalaman sedikit mengenai hal ini? Oh iya Frater, terima kasih. Ya, setelah mendengar renungan dari Frater, saya kembali mengingat masa-masa di mana saya juga melakukan hal yang sama seperti Maria maupun Marta. Tapi itu tanpa kita sadari. Nah, saat-saat seperti inilah kita mengingat kembali masa-masa lalu kita di mana kita juga mengalami hal yang sama seperti Maria dan Marta. Ya Frater, pengalaman saya memang terkadang saya lebih banyak fokus di melakukan kegiatan, bahkan lupa berdoa, ataupun sebaliknya saya berdoa tetapi apa yang saya minta dari doa itu saya tidak melakukan. Dan hasilnya pun juga tidak seperti yang saya inginkan. Mungkin karena tadi Frater mengatakan bahwa ibarat seperti sepeda tuh, bagaimana di kayu, berarti dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Di situ saya merasa bahwa Frater kembali menyadarkan saya atau mengingatkan saya bagaimana doa dan bekerja itu tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi mengucapkan terima kasih kepada Frater karena sudah kembali menyadarkan saya bahwa antara doa dan bekerja harus selalu berjalan beriringan, tidak boleh salah satunya terpisah. Ya, terima kasih Frater, karena dengan doa dan bekerja, pengalaman saya dalam perkuliahan di kampus bahkan ujian, ya saya akan berusaha untuk mencoba dan terus melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Frater, mungkin itu saja pengalaman saya. Baik, terima kasih banyak Frater Akri untuk pengalamannya. Mungkin ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari siapa saja yang ikut terlibat dalam katekesi ini mungkin punya pengalamannya juga. Ya, mungkin sekarang ya kita semua kembali disadarkan bahwa penting juga untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan dua hal ini supaya tidak berat sebelah. Ya, mungkin contoh sederhana yang selama ini ya kita sering jumpai di kehidupan kita, itu ada tanda yang seperti ini kan, ada atau apa, simbol. Ini kan orang bilang love, atau bahasa Korea apa, sarang burung. Ya pokoknya itulah sarang heo atau apa ya. Jadi saya mengambil contoh ini ya seperti ini. Ketika kita menggerakkan ini, ya berarti kan selama ini yang kita kenal itu artinya uang kan ya. Berarti ketika bergerak ini sama dengan kesibukan kita, gitu, kesibukan kita. Nah, ketika kita sibuk bekerja, sibuk ini ya kadang kita lupa untuk beristirahat sejenak. Dan dalam kesibukan sebenarnya ada ini. Ketika kita beristirahat sejenak, berjumpa dengan Tuhan, sebenarnya situ kita akan mengalami kasih dan cinta Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kasih dan cinta Allah itu? Ya, kita duduk berkomunikasi dekat di kaki Yesus, yaitu dengan berdoa itu. Sehingga ini itu benar-benar bukan saja kita lihat lihat orang yang cantik, lihat orang yang ganteng langsung tapi kita Mungkin mereka ada pengalaman atau Bapak Ibu Saudara ya bisa ya, ini contoh sederhana saja sih dari ya refleksi saya tentang kebiasaan kita ini buat simbol seperti ini ya, itu. Jadi sekali-sekali kita istirahat sejenak, menyadari ada cinta kasih Allah dalam diri kita, sehingga kesibukan kita juga ya tidak hanya melulu tentang ini tapi tentang ini juga, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ya dalam pelayanan yang ditampilkan atau situasi yang ditampilkan oleh Maria dan Marta ini ya mungkin memberi pelajaran yang sangat berarti khusus nih, supaya kita benar-benar dalam aktivitas apapun, kesibukan apapun, kita sempatkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, seperti yang kita jelaskan pada bagian sebelumnya, yakni tentang bagaimana harus berdoa, kenapa harus berdoa, dan apa itu berdoa. Nah, supaya ini semua ya sekarang ini sampai pada aplikasinya, bukan sekedar kita berdoa. Mungkin sebelum kan ya kita memahami dulu doa, tapi ini lebih pada bagaimana aplikasinya, sehingga
saya punya kata yang ya menjadi mungkin moto atau filosofi atau apalah namanya dalam hidup, atau ya ini menjadi keyakinan saya, itu yang saya hidupi. Mungkin bisa ini merangkum apa yang menjadi pembahasan kita, pendalaman kita pada kesempatan ini, yakni katakanlah apa yang kamu lakukan dan lakukanlah apa yang kamu katakan. Jadi supaya sejalan begitu. Katakanlah itu dengan doa. Katakanlah kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita memohon, kita berterima kasih, dan apa semuanya itu kita katakan kepada Tuhan. Nah, yang kita katakan ini berdasarkan apa yang kita lakukan. Dan juga setelah itu yang kita lakukan itu juga yang kita katakan begitu. Supaya sejalan, jangan kita buat lain, kita sampaikan lain. Jangan kita katakan begini, yang kita buat berbeda. Ini sama hal tadi kan, supaya tetap sejalan, seimbang, sempurna, dan apalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus berjuang dalam hidup kita agar kita mampu untuk menyempatkan diri kita untuk mengambil sikap seperti Maria yang datang berbicara dan duduk dekat kaki Yesus walaupun dalam kesibukan kita, sehingga kita tetap memperoleh berkat atas apa yang kita lakukan. Dan juga jangan lupa untuk terus berusaha dan terus memohon berkat, tuntunan, dan rahmat dari Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar bacaan tadi dan mendalami firman kita dengan renungan yang dibawakan oleh Frater Aris, marilah kita menutup katekesi kita dengan doa. Allah Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu dalam kegiatan katekesi kami. Semoga apa yang kami dapat dari pendalaman tema Ora et Labora yang dibawakan oleh Frater Aris, kami dapat menghidupinya dalam kegiatan kami, dalam segala usaha tindakan yang kami lakukan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.